Oke ya, jumpa lagi dengan saya Aswar dalam program Beda Buku Letting Go. Jadi teman-teman yang beli buku Letting Go lewat tim PCI itu akan mendapatkan beda buku secara keseluruhan per paragraf gitu. Satu video itu berisi 2 sampai 3 paragraf. Mari kita mulai di paragraf selanjutnya. Oke, bismillah ya. Ini saya akan beritahu sesuatu yang sangat penting ya. Bagaimana menyelesaikan atau bagaimana model atau rumus non-linear untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan. Jadi pemahaman ini saya dapatkan di tahun 2000, mulai tahun 2011 gitu. Jadi tahun 2011 saya waktu itu ya pengangguran ya. Saya numpang tinggal di rumah teman gitu. Di Jakarta. Di Jogja saya numpang tinggal di rumah om, nggak punya pekerjaan, nggak punya tabungan, ya intinya yes terpuruk sama sekali. Dan saya hanya punya buku-buku gitu. Di tengah keterpurukan itu saya mencoba mencari bagaimana cara, ilmu, wawasan apapun yang bisa menguatkan saya bahwa saya akan mampu melampaui masalah saya. Lalu kemudian waktu itu Prof. Sugeng ya. Jadi sama om waktu di Jogja saya numpang tinggal di rumah om. Lalu oleh om tuh saya dikenalin dengan Profesor Sugeng gitu. Lalu akrab dengan Profesor Sugeng. Oleh Profesor Sugeng saya dikenalin dengan Pak As'ad, salah satu dosen ya psikologi di UGM waktu itu. Itu tahun 2010 kalau nggak salah. Jadi saya 2 tahun itu numpang tinggal di rumah om dalam kondisi terpuruk. Semua biaya kehidupan saya itu ditanggung oleh om dan oleh om. Nah, situ kemudian saya mulai mempelajari psikologi gitu ya. Sampai kemudian di tahun 2009 itu memang saya udah ketemu buku-buku Hawkins gitu. Ketemu buku-buku Hawkins dan juga dibahas jadi waktu itu saya katakan privat lah ya sama Pak As'ad. Ada persoalan-persoalan filosofi, psikologi itu saya bahas. Saya mulai tertarik kepada Hawkins ketika di dalam buku Power Force itu dia membahas secara distintif perbandingan perspektif linear dan non-linear gitu. Jadi kemudian Hawkins itu membuat model. Kebetulan ini model ini saya kutip dari buku Hawkins ya. Jadi modelnya itu membuat saya jadi tenang. Karena saya tahu bahwa ternyata gambaran dunia itu seperti ini gitu. Jadi di dalam model Hawkins, model non-linear, problem solving itu jelas rumusnya. Kita tidak lagi menduga-duga, ya. Jadi kemudian saya telusuri gitu. Jadi di sini ada konten ya. Konten itu yang ini. Lalu ada feel itu yang ini. Lalu ada konteks.
Itu yang di luar dari ini. Konteks itu yang ini, yang besar ini gitu. Lalu model ini menjelaskan bahwa seluruh permasalahan manusia, entah itu masalah finansial, entah itu masalah penyakit, entah itu masalah keretakan hubungan, masalah apapun lah ya yang disebut sebagai persoalan kehidupan, itu hanya yang di sini. Jadi seluruh masalah manusia itu namanya konten gitu. Nah, dalam perspektif linier, kita kemudian terjebak pada fakta. Pada fakta masalah ini, terjebak di sini. Terjebak pada konten masalah. Kita tidak bisa keluar dari situ karena itu memang paradigma linier mengajarkan kita bahwa ya kita di dalam kita satu dimensi dengan masalah tadi. Lalu Hawkins menjelaskan, sebenarnya di balik masalah ini, di balik konten ini, itu ada feel yang mengontrolnya. Jadi ada feel yang mengontrol masalah tadi. Jika kita mampu mengubah feel yang mengontrol masalah tadi, maka masalah itu akan selesai dengan sendirinya gitu. Wah, saya tertarik. Wah, ini kok menarik dan belum ada belum ada guru pengembangan diri yang seterang Hawkins menjelaskan bagai rumus non-linear untuk menyelesaikan seluruh permasalahan manusia. Lalu saya teruskan, saya baca seluruh karya-karya Hawkins. Masalahnya adalah untuk mampu mengamati feel, kita harus memperluas konteks. Jadi ini bagi saya waktu itu, wah, ini yang belum saya pelajari gitu. Makanya saya bangkrut, makanya saya bermasalah. Akhirnya saya membaca seluruh buku-buku Hawkins. Membaca seluruh buku-buku Hawkins dan hanya untuk menelusuri ini. Hanya untuk menelusuri model ini, rumus ini gitu. Sampai kemudian tiba pada sebuah kesimpulan. Untuk mengubah konten seluruh permasalahan kita, itu harus mengubah feel yang mengontrolnya. Tanpa mengubah feel yang mengontrolnya, kita akan terjebak terus-menerus di dalam kotak konten ini. Silakan teman-teman misalnya jajal, silakan coba. Sudah berapa tahun punya masalah? Selesai enggak dengan pendekatan satu dimensi ketiga keempat ini? Hanya mubeng-mubeng dalam konten. Jika misalnya teman-teman punya persoalan apapun, coba pakai rumus non-linear ini. Itu mesti intinya gini, semua masalah apapun namanya, itu ada feel yang mengontrolnya. Lalu untuk menyadari feel, kita harus memperluas konteks. Itu dulu, dipegang dulu. Nah, akhirnya saya teliti seluruh karya-karya Hawkins. Saya ingin mendapatkan kejelasan daripada ilmu ini. Akhirnya ternyata Hawkins itu sudah merumuskan bahwa masalah itu dikontrol oleh feel yang force. Pasti energi yang membentuk masalah tadi adalah energi force. 20 sampai 175. Lihat peta kesadaran. Lalu bagaimana perluasan konteks? Ternyata perluasan konteks ini itu ada progresifnya.
progresifnya itu dimulai dari experiencer, lalu the watcher, lalu observer, the observer gitu, lalu the witness. Nah, saya dapat. Jadi saya waktu itu saya dapat ini rumusannya Hawkins ini. Jadi saya perlu mempelajari ilmu tentang ini saja, progressive self awareness, dan perlu mempelajari feel yang force. Akhirnya di situ saya dapat rumusannya. Saya coba. Oh iya, ternyata memang setelah saya paham rumusannya ini, waduh, saya kesadarannya masih di observer waktu itu. Dan saya banyak terjebak dalam feel yang force itu secara unconscious. Akhirnya dari tahun 2011 sampai 2012, 1 tahun, saya mengontrol dua ini, membenahi diri pada dua bagian ini. Saya terus membersihkan feel force dan mempertahankan progresif kesadaran saya di tingkat the witness. Apa yang terjadi setelah itu? Itu 1 tahun saya melakukannya terus menerus. Tahun 2012 memang nasib saya berubah gitu. Dari awalnya tidak punya penghasilan sama sekali, hidup numpang. Di tahun 2012 saya udah punya bisnis showroom di mall. Situ kemudian tuh saya merasa, wah ini rahasia dunia gitu. Ini rahasia kehidupan. Lalu terus dari situ tuh turning point kehidupan, memahami rumus non-linear menyelesaikan masalah. Situ kemudian tuh akhirnya ya tahun 2016 saya beli itu lisensi buku Power Force. Terus ya saya menyebarluaskan ajaran sains spiritual itu biar orang itu paham gitu loh. Orang kan belajar pengembangan diri itu untuk apa sih? Menyelesaikan masalah. Tetapi menurut saya tidak ada yang se-clear Hawkins dalam penjabaran bagaimana masalah itu diselesaikan gitu. Jadi dalam Hawkins itu keseluruhan bukunya sebenarnya cuma ngomongin dua ini. Feel dan konteks itu mesti diubah. Jika teman-teman punya masalah, nggak usah ngubeng-ngubeng di sini gitu. Ini sampai kiamat itu bisa nggak selesai. Karena masalah dan konteksnya satu dimensi. Masalahnya di dimensi 3 dan 4, konteks pengamatnya juga di dalam kotak ini, yaitu seumur hidup bisa-bisa nggak selesai gitu. Jadi perlu perspektif baru, perspektif non-linear untuk memahami seluruh permasalahan hidup kita. Dan sampai sekarang saya terus menggunakan ini, rumusan ini. Ada masalah saya cari di sini dan saya pasti hitung yang di sini gitu. Dan ini memang teman-teman perlu untuk memahami ilmu ini, ya teman-teman perlu setidaknya itu komunitas yang memahami soal ini. Gitu. Soalnya apa? Kalau teman-teman bisa sendiri kan udah jalan toh harusnya, ya toh. Jadi kalau baca seluruh buku-buku Hawkins itu ngomongin hanya ini loh sebenarnya. Progressive self awareness dan feel yang menciptakan masalah atau feel yang menyelesaikan masalah gitu. Hanya itu saja. Entah mau ngomongin letting go apapun, sebenarnya cuma dua konteks ini, dua bidang ini gitu. Feel dan konteks. Feel itu yang langsung menciptakan masalah atau menyelesaikan masalah, dan untuk mengubah feel orang harus memperluas konteks progresif kesadaran dirinya gitu. Jadi itu rahasianya ya. Tergantung teman-teman mau mendalami dua bidang ini atau enggak gitu. Bagaimana kalau mau mendalami? Ya sudah, kamu pelajari buku-buku Hawkins dan kamu teliti satu-satu bagian ini dan bagian ini.
Atau paling gampang ya bisa konsultasi lah. Tapi memang harus serius belajar ya, harus serius. Karena ini untuk mempelajarinya dia butuh keseriusan ya, nggak bisa misalnya hanya sesaat gitu. Memang ini kalau benar-benar teman-teman mau serius belajar ya, ini rahasia penyelesaian masalah secara non-linear. Saya kira itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada tertarik ya dengan rumus non-linear ini, silakan search seluruh buku-buku Hawkins, pelajari sampai mastering. Atau kalau misalnya nggak bisa pelajari sendiri, ya sudah, mau nggak mau kan mesti bisa kok hubungin saya gitu. Ya, semoga dengan video ini teman-teman bisa mendapatkan katakanlah perspektif baru. Seperti itu ya. Kok aku belum tahu ilmu ini gitu. Kok selama ini nggak diajarkan ilmu ini? Ya udah, nggak usah nyesel ya. Silakan baca keseluruhan karya Hawkins dan kamu akan menemukan ya rumus non-linear untuk menyelesaikan seluruh permasalahan kehidupan. Oke, terima kasih ya. Nanti kita lanjut lagi di video-video berikutnya.